Kalau diurut RSCM, itu kenapa mungkin Bu ya, kita ada kerjasama dengan RSCM, dokternya nggak mau ada tindakan di RSUD. Karena kalau tidak ada tindakan di RSUD, tarifnya jadi kecil. Saya juga rapat dengan beberapa dokter fungsional. Mereka jadi keberatan. Apa RSUD kami ini kan tarifnya beda-beda. Nah, dengan cara dikategorikan B yang non-pendidikan, kemurahan bayar dokternya. Dokternya sedikit masalah. Nah, itu dari sisi satu hal. Sebenarnya hari ini kita mau bandingkan, kita ingin presentasikan. Jadi ASKES, misalnya contoh, ada berkas Tarakan, mungkin tidak ada contoh Tarakan ya. ASKES biayanya 3 juta untuk tindakan itu, dinasti bidis. Tarakan mengatakan dia menghabiskan 15 juta. Nah, kita ingin supaya dikeluarkan klinika pakunya dari mana asalnya sampai kamu bisa 15 juta. Apa 15 jutanya ada pedicure waktu berobat, waktu balik gitu loh. Atau ada plus peluru gitu kan. Ya kenapa bisa kamu 15 juta? Ini 3 juta, itu kan jauh sekali gitu kan. Nah, kita minta beliau kasihkan supaya kita bisa bandingkan. Ini swasta maksudnya ada ya? Oh iya. Ini penting Bu, supaya kita berantem dulu di media nanti gara-gara ini. Saya cuma minta sabar 2 bulan saja untuk kita evaluasi, supaya dipolitisasi sampai begitu dalam ya. Nah, itu tadi bocorin yang surat bilang saya yang memaksa ASKES, karena surat verifikasi tadi yang salah kirim surat itu ya KPP. Itu nggak apa, kita bandingkan ini. Tapi juga satu pihak kita ingin bandingkan begini Pak. Nah, kita bisa diskusikan. Kalau yang lebih untung gimana? Nggak ada yang mau turunin. Yang jarak dijawab. Jadi itu saya teruskan. Jadi kita ingin bandingkan kenapa begitu jauh. Kan tidak masuk akal kan. Kalau RSUD mengatakan harus 15 juta. Tapi sebaliknya tidak ada ini. Ini menarik juga. Dari Atmajaya ada nggak ya? Atmajaya tidak diundang ya? Tidak. Ini Atmajaya menarik. Kemarin saya ke sana. Atmajaya mengaku telah menderita kerugian 400 juta per bulan dengan menjalankan sistem ini. Lalu saya ngotot, mungkin Anda nggak ngerti memasukkan bagian coding tadi. Anda berpikir satu, dia enggak, semua susah diikuti. Ini masih bisa diperdebatkan. Ini nanti bisa kita tes. Mungkin saja orang belum ngerti cara menagih kan, tipes macam-macam. Misalnya dia bercontoh begini. Saya laporkan Atmajaya karena orang tidak datang. Dia sesar di sesar ini. Inasi Brigis hanya bayar 3,1 juta di sesar. Jadi kaskes dikoreksi. Menurut mereka realnya itu 8 sampai 10 juta. Kalau untuk itu kita mesti tahu kan, 8-10 juta ini kamu ngapain aja? Tindakannya apa sampai habiskan 8 sampai 10 juta? Nah ini yang dulu kenapa Jankesda selalu jebol itu. Karena dulu alat. Jadi mau nasi goreng wagyu boleh, mau nasi goreng seafood boleh, semua boleh. Tanya saja ke kami. Kalau makannya lebih dari 100 juta, administrasi diputerin, pasiennya sama, puter 2 kali, seolah-olah 2 kali gitu. Nah sistem sekarang tidak ada istilah putar-memutar. Mau habis 1 miliar pun boleh. Sekarang 1 miliar pun boleh kita habiskan untuk satu pasien, asal sesuai dengan kerangka. Ya kan kemarin jelas. Nah sekarang saya coba ini saya mau ya Pak Jaya melempar isu ini supaya nanti kita bahas. Dia bilang ini, pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium yang menunjang diagnosis tetapi pemeriksaan tersebut mahal harganya. Contoh kasus trauma tiroid. Pemeriksaan yang dimaksudnya ASKES harus dengar ya Pak.
Pemeriksaan yang dimaksud adalah T3, T4, TSH dengan biaya sebesar 771.000. Sedangkan biaya pada inasibilis hanya 277.000. Ini jadi rumah sakit lain bandingkan apa betul begitu mahal. Pasien yang memerlukan konsultasi oleh beberapa dokter spesialisasi yang berbeda, misalnya pasien katarak dan DM itu apa? Darah diabetes mellitus. Ingatnya darah manis ya, diabetes mellitus. Nah, ini benar nih Pak. Nah ini yang punya ini Pak. Nah, ini mesti ada dua nih, ada problem. Ya kita bereskan Pak ini Pak. Ini Pak. Ini kasus di Atmajaya. Atmajaya adalah fakultas apa? Rumah sakit pendidikan. Saya tidak tahu dia kategori A apa B ya Atmajaya. B pendidikan. Berarti satu tingkat lebih baik daripada Tarakan Pak. Jadi apalagi Tarakan Pak. Ini satu tingkat lebih mahal daripada Bapak mengeluh ini. Dia bilang gini, yang memerlukan konsultasi dokter spesialis mata dan penyakit dalam. Pasien-pasien tertinggi akan mendapatkan 2 pelayanan dan 2 resep obat. Ini kasus Pak. Pasien yang memerlukan konsultasi karena katarak sama apa dia pada inasibilis tidak boleh 2 pelayanan pada hari yang sama. Saya kira dia tidak ngerti. Makanya saya harus bilang sama dia waktu itu, saya kira Anda tidak mengerti memasukkan coding tagihan kalau ini kasusnya. Saya bilang sama mereka, dia mau tahu, jadi soal tinggal perlu training. Tapi yang soal ini Pak, kalau saya belum sampai, dia bilang untuk kasus tiroid, cek labnya itu menghabiskan 771.000. Biaya inasibilis hanya 277.000. Nah ini saya tidak bisa berdebat kalau soal ini. Saya tidak tahu rumah sakit yang lain berapa waktu itu. Terus yang ketiga, pasien yang memerlukan tindakan ODC di luar OK minor. One day care ya, one day care. Dan di luar OK minor misalnya pengangkatan lipoma, maka biaya inasibilis tidak mencukupi karena dianggap rawat jalan. Sedangkan biaya besar dikarenakan mencakup pemakaian kamar operasi minor, tindakan pembiusan dan lain-lain. Ini keluhannya. Terus pasien IGD biasanya adalah pasien yang gawat darurat dan seringkali berat, sehingga biaya pemeriksaan penunjang atau pengobatan juga tinggi, mencapai 2-3 juta dalam sekali kunjungan. Mohon biaya IGD dipisahkan tarifnya dengan rawat jalan biasa. Jadi kelemahan inasibilis. Mesti kita ini sambil kita tadi rumah sakit bisa laporkan. Pasien pos rawat dengan cedera kepala memerlukan pemeriksaan CT scan kepala ulang pada saat kontrol di poli rawat jalan. Penggantian rawat jalan rata-rata hanya 200.000. Ini menurut mereka. Pasien hemodialisa, jadi sekali memerlukan transfusi darah dan biaya transfusi bisa mencapai 500 sampai 600.000 rupiah di luar biaya hemodialisa tadi. Nah kita gantian yang dapat 580 ya Pak. Itu pun yang kalau RCM enak Pak, 2 juta Pak. 1 juta ya. Itu untung. Mas saya tindakannya beda. Terus kunjungan rawat inap, biaya operasi besar pada inasibilis masih rendah dibandingkan biaya real pasien. Contoh kasus laparotomi atau apa? Dijamin sekitar 8 juta rupiah, sedangkan biaya real mencapai lebih dari 15 juta. Tapi rumah sakit yang lain dengerin Pak, itu masih mirip-mirip kita. Biaya apa nih? Kraniotomi Pak, yang ditanggung inasibilis sekitar 18 juta, sedangkan biaya real mencapai sekitar 100 juta. Bahkan lebih bergantung pada rawat. Jadi lama rawat di ICU dan tingkat keparahan penyakit. Nah itu, jadi ini kira-kira dari sisi yang rumah sakit pendidikan. Mungkin selanjutnya Ibu yang jadi pimpin Bu. Tapi ini kita mesti cari solusi. Ini bukan kitab suci kan. Tapi saya juga tidak ingin rumah sakit, saya sudah tegaskan dari awal.
Jangan jadi untung di kelas 3, di kelas 2, kelas 1 VIP saja untungnya gitu loh. Kira-kira gitu yang saya bilang waktu itu. Tapi yang menarik ini, mungkin apa paparan dari Tarakan dulu perbandingan ya. Ini Tarakan menarik sekali Tarakan. Ventricular apa sound berat ya. Tarif 19 juta, pemakai obat tarif 12 juta, Tarakan masih untung 6,7 juta loh. Satu tindakan. Tapi ya coba saya kira kasih kesempatan Tarakan untuk RSUD buat ini dulu Pak ya. Jadi sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Pak Dirjenbu, Pak Askesimas, Kepala Dinas dan Ketua CK. Saya akan mencoba menggambarkan secara keseluruhan bagaimana inasi biji berjalan, KJS berjalan dengan inasi biji di rumah sakit kami. Ini data kalau dilihat yang tadinya pasien banyak yang biru, yaitu pasien umum, sejak bulan Oktober sudah mulai naik menjadi pasien merah, artinya pasien KJS. Sampai sekarang masih tetap tinggi seperti itu. Pada rawat inap pada tahun 2012 sudah mulai tampak di sini sejak bulan September peningkatan daripada pasien KJS ini. Kemudian sampai sekarang angkanya seperti ini Pak. Jadi banyak pasien KJS daripada pasien umumnya sendiri. Jadi kalau kami memang menggunakan KJS terus dengan angka seperti sekarang, mungkin kita juga tidak akan mampu untuk mengoperasionalkan rumah sakit. Kita balik dulu ke Excel. Nah, kami mencoba untuk menghitung tentang KJS dengan menggunakan clinical pathway kita. Ya, jadi ini Pak, kita hitung mulai dari pasien itu datang ke poliklinik sampai dia harus dilakukan tindakan operasi. Masing-masing kita sudah gunakan dan kita gunakan semua obat-obat generik. Terus ke bawah. Nah, ini untuk toleransi operasinya, pemeriksaan darah sudah kita hitung semua untuk keperluan pasien. Terus ke bawah. Terus ini adalah keperluan kamar operasi secara keseluruhan. Terus ke bawah. Ini adalah komponen Ini adalah komponen jasa medis. Terus ini adalah komponen pada rawat inap, termasuk tindakan-tindakan pada rawat inap. Terus itu adalah komponen obat ulang. Kemudian pasien kontrol diperkirakan 3 hari, obat-obatan disediakan, dilakukan rehabilitasi medis sampai 10 kali dalam poliklinik. Total biaya didapatkan di situ adalah 17.342,009. Jadi saya pikir ini adalah perhitungan yang memang sudah merupakan perhitungan yang
berjalan pada saat itu, Pak. Jadi bukan menggunakan PPE atau bukan menggunakan coding, tapi kita nilai satu persatu dari masing-masing tindakan. Kan tagihannya, Pak? Belum, nanti sebentar Pak, saya mencoba menjelaskan. Yang minimal, maksud saya gini, Pak. Kalau Pak Ibu bantu lihat juga, maksud saya proses clinical pathway ini betul atau tidak. Kan dia sudah nyatakan semua ini adalah generik, seperti apa. Jadi ini mesti kita lihat, supaya sama-sama bisa Ya. Saya ambil contoh lagi, misalnya untuk katarak. Sama, kita hitung satu persatu, mulai dari pasien masuk sampai terus pasien keluar dari rumah sakit. Pembiayaan adalah 5.985.000. Jadi semua sudah kita hitung by item satu dengan yang lainnya. Kemudian dari hasil itu kita lihat pada total. Ini ada ini ada 25 clinical pathway yang kita bikin. Kita coba pada contoh misalnya kejang demam. Pada kejang demam anak, kalau kita menggunakan clinical pathway, untuk biaya pelayanan adalah 2.189.500. Kemudian untuk obat dan alkes 1.244.327 dan jasa sarana 450.000. Jumlah totalnya adalah 3.883.827. Kalau kita menggunakan coding tipe A, totalnya adalah, kalau kita menggunakan coding tipe A, kita akan mendapatkan 4.331.000. Tapi kalau kita menggunakan coding B, kita hanya dapat 3.098.989. Kemudian kita ambil penyakit yang lain. Misalnya kita ambil pada penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Biaya total dengan menggunakan clinical pathway totalnya adalah 27.869.937. Sedangkan tarif daripada inasi gigi kalau kita coding A cuma 5.400.000 dan kalau kita coding B 2.442.000. Kemudian kita coba pada MCI, miokarditis akut yang tanpa STEMI, jadi tidak menggunakan ring. Kalau tidak menggunakan ring, total biaya diambil dengan clinical pathway adalah 23 juta. Sedangkan kalau kita coding dengan tipe A 16 juta dan kita coding dengan tipe B 15 juta. Jadi ini mungkin satu gambaran saja secara keseluruhan, Pak. Nah, kalau kita mau kembali kepada perkiraan total, jadi ini rekapan keseluruhan dari kami, Pak. Kalau rawat jalan itu kami bisa mengcover 56%. Untuk IGD hanya 7%, hemodialisa 43%, rawat inap 64%, untuk tindakan kamar operasi 78%. Kalau kita gabungkan secara keseluruhan, maka tarif KJS menggunakan inasi biji itu hanya mengcover 57% secara total keseluruhan.
kami mencoba untuk melihat saya ambil contoh misalnya saja pada fraktur. Kita ambil contoh satu coding fraktur, Pak. Di sini kita bisa melihat pasien dengan diagnosa fraktur. Kemudian diagnosa sekundernya adalah kontusio dan traumatic shock. Sesudah kita lakukan coding, uangnya keluar adalah 5.340. Kemudian kalau saya coba sama, Pak. Diagnosanya kita pakai fraktur femur. Kecil itu, Pak. Juga, tetapi kita menggunakan traumatic shock-nya sebagai diagnosa primernya. Bisa dibesarkan lagi nggak, Pak? Ininya harusnya mundur aja. Ya mundur aja ya, apa? Jadi kalau kita balik, traumatic shock-nya kita jadikan diagnosa utama, maka setelah di coding dia keluar 16.900. Jadi jauh sekali. Kalau tadi primernya kita taruh fraktur femur itu hanya sekitar 6 juta 7 juta. Tapi kalau codingnya dibalik, shocknya didahulukan, dia akan seperti ini. Kemudian sebagai contoh lain, Pak, misalnya saya berikan contoh tentang kelainan pada bayi. Pak, misalnya saja pasien dengan fraktur pada bayi yang baru lahir kemudian mengalami asphyxia dengan berat badan 2.500, setelah dikoding angkanya menjadi 7.700.000. Tapi nah, ini sama, Pak, diagnosanya sama-sama bayi baru lahir dan mengalami suatu asphyxia, tapi berat badannya 2.400. Dengan dilakukan coding maka harganya cuma 3.900.000. Padahal secara logika harusnya bayi yang lebih kecil 2.400 harusnya angkanya lebih tinggi daripada yang 2.500. Ini adalah salah satu sesuatu kelemahan daripada ILA-CDV yang tadi saya sebutkan kepada Bapak. Jadi memang banyak yang harus kita evaluasi dalam hal ini. Dan teman yang di Atma Jaya, pasien-pasien HIV itu tidak akan ditanggung oleh Askes pada saat ini. Yang ditanggung hanya komplikasinya. Sedangkan HIV itu kan adalah
pengobatannya nasional, harusnya tetap harus ditanggung oleh Pemda. Kemudian pasien-pasien HIV rata-rata adalah pasien-pasien yang tidak mampu, sehingga harusnya memang itu adalah program yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, saat ini banyak kendala terhadap pasien-pasien yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang ke rumah sakit lain. Misalnya saja untuk melakukan MRI, biasanya kami melakukan MRI ke RSCM. Tapi saat ini RSCM tidak mau menerima tersebut, tapi pasiennya harus dipindahkan langsung ke RSCM. Karena katanya tidak bisa di-coding sendiri. Kemudian yang ketiga, operasi yang selama ini kita kerjakan bedah jantung, karena harganya jadi sangat rendah, kemudian kami tidak berani lagi melakukan untuk sementara ini untuk bedah jantung tersebut, Pak. Kemudian pada pasien-pasien dengan pengobatan seperti patah tulang atau katarak atau mungkin cataract, itu juga karena pembiayaan peralatannya masih sedang bermasalah, kita juga belum berani melakukan hal tersebut. Kiranya mohon, karena kita memang selama ini kerjasama dengan harapan kita, pasien-pasien yang mudah biasanya dioperasi di kita, pasien-pasien yang susah kita pindahkan ke harapan kita. Ya, jadi operasi bedah jantung itu kami tidak berani melakukan karena obatnya saja sudah mencapai sekitar 52 juta, Pak. Sedangkan yang di-cover di INASIBIDI hanya 21 juta. Ya, keuntungan dari INASIBIDI, kita memang harus mengakui keuntungan daripada INASIBIDI, bahwa dengan INASIBIDI akan terjadi suatu efisiensi. Memang harus merubah mindset daripada para teman-teman sejawat dokter saya yang mungkin tadinya menggunakan pengobatan itu dengan berlebihan dan mungkin dengan tindakan-tindakan yang berlebihan, maka sekarang mereka betul-betul harus menggunakan otaknya untuk dia berpikir agar tidak merugikan rumah sakit. Satu contoh misalnya, pasien dengan DHF, demam berdarah. Kalau dia baru panas hari kedua, kemudian trombositnya mungkin masih 100, dimasukkan untuk dirawat, udah pasti rugi. Tapi kalau misalnya pasien ini pada hari keempat panasnya, kemudian trombositnya sudah sekitar 50, dimasukin ke rumah sakit, mungkin perawatnya cuma 3-4 hari pulang, kita pasti untung. Jadi mindset ini yang memang harus dirubah kepada teman-teman sejawat secara kesemuanya. Termasuk saya paksa teman-teman saya untuk membuat INASIBIDI, karena mungkin Bapak tahu dokter itu paling susah kalau diajak manajemen yang benar seperti itu. Jadi saya coba untuk memaksa mereka. Saya bilang kalau kamu nggak mau melakukan ini dengan baik, saya bilang gitu, kamu dibayar dengan modal sekarang, itu terserah kamu. Akhirnya dia berlomba-lomba karena dia pengen mendapat pembayaran yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ini mungkin perlu kesepakatan, perlu juga Bapak ketahui, mungkin komite medik dari 6 rumah sakit sudah berkumpul dan mereka sudah bertekad untuk bisa mengatur teman-temannya sendiri. Ya, dengan adanya INASIBIDI memang mutu akan lebih terkontrol. Asal pembayarannya betul, Pak. Karena umumnya bagi mereka yang tidak menggunakan pembiayaan yang betul, maka dia tidak akan bisa menjamin mutu yang ada. Selain upaya yang harus dilakukan, kita harus mengkaji kembali semua proses-proses dalam pelayanan. Karena kalau kita tidak mengkaji proses pelayanan, maka kita sendiri tidak akan bisa mengkaji berapa besar pembiayaan yang harus kita cover. Dan ini memang perubahan mindset juga untuk semua pimpinan-pimpinan rumah sakit untuk merubah bagaimana cara memanage rumah sakit itu dengan benar. Perbaikan daripada SOP yang sudah lama, kemudian penggunaan obat-obat termasuk obat generik dengan menggunakan formularium tentunya harus mulai diatur dengan baik. Tadi yang kami sampaikan bahwa itu adalah perubahan mindset. Kemudian yang keempat, harus melakukan integrasi pengkodingan di rumah sakit dengan segala sistem manajemen dengan IT yang ada.
Karena kita kalau tidak menggunakan IT, maka kita tidak akan bisa mengontrol pembiayaan kita dengan benar. Tetapi kalau kita bisa menggunakan IT, mungkin pada akhir tahun kita sudah tidak perlu lagi perencanaan, karena dengan IT itu sendiri sudah akan keluar perencanaan yang ada. Kemudian yang kelima adalah menyamakan, menstandarkan clinical pathway yang selama ini tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Jadi kalau clinical pathway-nya paling tidak sama, baik itu lulusan dari UI, baik itu lulusan dari UGM, baik itu lulusan dari UNED, maka semuanya akan sama. Selama ini mereka selalu berpegang, ini adalah pegangan saya, ini pegangan saya. Jadi ini mungkin tugas dari Kemenkes juga untuk segera menyamakan semua clinical pathway yang ada. Yang keenam, mengkaji sistem remunerasi pada dokter. Bagaimana dengan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan sebagai jasa medis kepada dokter-dokter kita yang selama ini selalu diabaikan. Jadi saya berharap kepada Bapak bisa memberikan kebijakan kepada teman-teman sejawat saya untuk bisa diberikan penghargaan yang sesuai dengan kinerjanya. Yang ketujuh, tadi sudah saya sebutkan slide. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan Pak, dengan adanya kartu yang sudah dibagikan, sampai saat ini kami belum menerima manlapnya. Jadi kami belum tahu apakah nanti kalau sudah ada kartu masih perlu ada KTP lagi, atau masih perlu ada lagi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Karena sampai sekarang kami belum tahu. Pikiran kami kalau itu sudah sampai ke kami, harusnya kita bisa memperpendek rantai itu sehingga pelayanan kita akan menjadi lebih cepat. Sistem IT. Kebetulan di rumah sakit kami saya ngambil data dari inputan puskesmas. Karena pada saat itu kami menjadi terhambat karena sistemnya dari Askes itu bisa makan waktu sampai dengan 5 menit, sehingga antrian pasien jadi banyak sekali. Nah, saya ambil inisiatif, saya ambil data yang diinput oleh teman-teman dari puskesmas, saya masukkan ke dalam server saya. Dengan cara seperti itu, maka pemanggilan itu menjadi lebih cepat. Tetapi tentunya itu loketnya memang tidak bisa cuma satu, harus tetap loketnya banyak seperti itu. Jadi mohon juga dari petugas Askes untuk kerjasamanya dalam hal ini. Nah, yang saya inginkan pada sistem IT ini adalah dilingkan dengan puskesmas. Jadi mestinya kalau puskesmas itu misalnya mau merujuk ke rumah sakit Tarakan, maka dia akan bisa masukkan pasien itu ke linknya rumah sakit Tarakan, sehingga ada puskesmas A masuk ke Tarakan, puskesmas B masuk Tarakan, puskesmas C masuk Tarakan. Maka urutan pasiennya akan muncul langsung di sana. Nah, urutan pasien itu bisa kita masukkan dalam website rumah sakit Tarakan. Pasien bisa melihat dari jauh jam berapa dia harus datang. Jadi nggak seperti sekarang antriannya harus jam 3 pagi seperti itu. Tapi dengan sistem IT itu sebenarnya menurut saya itu tidak susah. Asal itu basicnya adalah web, pasti semuanya akan bisa link satu dengan yang lainnya. Dan nanti kalau misalnya pasien itu harus dikembalikan kembali ke rumah sakit, ke puskesmas, maka rumah sakit tinggal meneruskan itu kembali ke puskesmas, termasuk pengobatan, rencana pengobatan selanjutnya. Jadi itu yang saya harapkan Askes bisa bekerja sama untuk memperbaiki sistem IT tersebut. Juga yang perlu diperhatikan oleh Askes pada sistem verifikasi. Verifikasi saya perhatikan Askes untuk satu status itu antara 10 sampai dengan 15 menit. Kalau satu hari pasien saya itu pulang ke kira-kira 100 katakan saja, maka diperlukan waktu untuk menyelesaikan itu, katakanlah satu orang dalam 1 jam menyelesaikan 4. Selama dia bekerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 untuk waktu 8 jam, 1 jam istirahat 7 jam. 7 jam dikali 4 berarti dia hanya menyelesaikan 28 status dalam 1 hari. Kalau dikerjakan hanya 2-3 orang, maka tidak akan mungkin tercapai penagihan yang 12 hari tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan dari sekarang pada Askes, mumpung masih dalam ranah percobaan. Sebenarnya Askes banyak belajar dari tempat saya Pak terhadap itu. Harusnya saya yang dibayar sama Askes Pak.
Kalau yang masuk buat kelas 3, yang masuk umum, sudah dibuka kecuali kecelakaan. Ya. Ini jaminan. Tapi kan kondisinya pasien dalam keadaan gawat darurat, Pak. Kami juga nggak mungkin. Karena jam kesmas kan seluruh Indonesia. Iya. Berarti asumsinya kalau dia tidak mampu masuk kelas 3 pasti bagian dari jam kesmas. Karena Pak, Pasti seperti itu pikiran asumsinya. mengurus jam kesmas itu juga tidak mudah. Kadang-kadang pasien di sini orang tidak mampu untuk pergi mengurus jam kesmas itu waktu. Mungkin perlu satu loket tersendiri di DKI gitu yang tidak terlalu jauh untuk pergi ke sana sini seperti itu, Pak. Yang terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa pelayanan terganggu juga pemeriksaan penunjang tidak bisa dilakukan. Jadi harapan kami itu bisa diselesaikan, diluruskan kembali bagaimana dengan pemeriksaan penunjang selama ini kita lakukan dan rumah sakit vertikal. Terakhir Pak, usulan kami untuk rumah sakit di DKI, yang rumah sakit umum, saya tadi mencoba menghitung. Kalau kita itu kehilangan harus setiap bulannya menambah 44%, saya mengusulkan kita coba ditambah dulu sementara inasi gigi ini dibetulkan, kami ditambah 30% dari tagihan kami. Jadi misalnya tagihan kita misalnya 1 juta, maka kita dibayar 1.310.000 sementara. Sampai kita berjalan, nanti kita evaluasi lagi selama 2 bulan ini. Dan demikian rumah sakit tidak kolaps Pak terhadap hal tersebut. Itu aja Pak. Secara tata negara tidak bisa dilakukan. Yang ada kita BPK bisa tangkap itu Pak. Tidak ada dasarnya tambah 3%. Tapi yang ada sekarang kita sudah ketemu ini, kan mulai sadar. Kita tarifnya tidak perbaiki, termasuk kategori rumah sakit yang tidak perbaiki, supaya kelasnya bisa naik. Tapi yang kita senang, sudah kita rapat berapa kali, kita sepakat inasi bijis ini memotong supaya tidak terjadi privatisasi rumah sakit kepada farmasi-farmasi. Dan kalau itu enak ya Pak, obat apa? Jadi justru inasi bijis terjadi swastisasi yang terlalu memotong itu, dia tidak bisa lagi terjadi kapitalisasi atau liberalisasi dalam dunia perawatan. Itu kita sepakat, itu yang kita senang. Tapi kalau masalah ada harga masih kurang, kita nanti adjust. Kita lagi dikerjakan Pak ya. Mungkin siapa yang mau dulu Pak? Sampaikan ya Pak. Silakan Pak, sampaikan Pak. Akhirnya dia mesti ngomong. Katanya faktor utama itu jauh sebetulnya. Saya yang dulu, jadi pengalaman ini sebenarnya kita lalui beberapa tahun yang lalu. Ini bukan sebagai kejadian, kalau masih jadi di RSTM ini kan kita ngalamin ini beberapa tahun yang lalu itu. Tahun 2009. Jadi mulainya seperti itu memang. Memang kita alami juga Dr. Sumedi. Jadi nggak cuma waktu yang pas TKI ini karena udah ribut kajian dan sebagainya itu di blow up seakan-akan jadi orang mau akan ada disaster besar. Saya kemarin lagi di luar negeri ditelepon sama wartawan cerita tentang ini. Ada 16 rumah sakit lah, saya ketawa aja. Wartawannya bilang, kenapa ketawa? Saya bilang, Anda lagi bicara apa? Saya bilang, Anda boleh pilih, Anda bisa bikin ini perkara kayak perkara gede, kayaknya akan jadi kiamat. Bisa juga perkara jadi simpel. Kenapa simpel? Yang pertama, jangan kaitan ini dengan namanya BPJS, dengan JKN dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena sebenarnya sekarang BPJS belum berfungsi sebenarnya. BPJS belum ada polisi. Yang bayar siapa? Yang bayar pemerintah DKI kok. Jadi jangan bayangkan, jangan diusut, dibikin persoalan menjadi persoalan bahwa ada sistem BPJS yang akan jadi celaka ke depannya karena asignasi biji. Kemudian dibilang tentang akses, nggak ada cerita akses. Ini ada cerita tentang rumah sakit berkaitan dengan yang mau bayar dan dengan pemerintah DKI, biayanya itu nggak pas, nggak cukup bayarnya. Itu aja bikin sesimpel itu. Begitu dinaikin, kan diminta itu naikin aja sekarang. Saya juga rasionalisasi itu aja kok saya bilang. Dan itu sangat biasa waktu kita memulai, sangat biasa kalau kita mulai suatu sistem baru. Karena mindset kita berapa kali kata-kata mindset dikeluarkan oleh Dr. Kusma ini, itulah poinnya. Mindset kita itu adalah membantu
datanya kita ambil dari 1 juta kasus. Itu rata-rata sekian banyak. Itulah yang kita anggap rasional. Makin lama dia akan makin normal namanya kurvanya. Ini loh yang normal sebenarnya pengeluaran itu. Ada yang 10 juta, ada yang sampai 15 juta, sampai 15 juta. Jatuhnya di kita rata-rata, bukan rata-rata, ada caranya. Saya nggak mau terlalu teknis bilang jatuhnya di 13 juta. Kalau Anda dapat pasien, ambil contoh yang 10 juta Anda dibayar, Anda akan bilang saya rugi. Begitu Anda dibayar 17 juta, ya kita nggak untung lah, tapi ya lumayan lah. Dan itu satu kasus. Bisa juga terjadi overall betul-betul satu kasus kita rugi, tapi di penyakit yang lain kita untung. Memang begitulah namanya caranya. Ini mesti sangat kita yakinin itu loh. Jadi percuma kita berdebat dengan kasus per kasus gitu, kalau ngomong seperti ini. Tapi memang betul. Ini juga bukan seperti yang Pak Wagub bilang. Ini bukan juga kitab suci, nggak bisa diubah. Bisa juga perhitungannya salah. Dokter Kusmedi ambil contoh, mana yang mesti diperbaiki? Kita perbaiki dulu pelan-pelan. Apa susahnya dengan itu gitu kan? Kita kemarin saya langsung bertemu dengan teman NCC, langsung dengan konsultannya, profesornya segala macam. Saya minta diterangin juga kayak apa sekarang kasusnya. Jadi sekali lagi, tapi poin yang dianggap saya yang bagus adalah kita sepakat bahwa memang ini mengontrol ada kebaikannya. Kalau nggak kontrol seperti ini nggak ada. Kayak negara Indonesia nggak mungkin sanggup bayar. Jadi sistem ini mesti kita sepakatin. Itu dulu satu. Bahwa ini memang bisa membawa kebaikan. Kedua, pasti ada kekurangannya. Waktu kita menetapkan satu model nanti, kita tetapkan ini. Oke, mulai tanggal sekian mau pakai SK. Pakai SK siapa? Saya nggak tahu SK mau siapa ditetapkan. Inilah yang CBJ yang kita tetapkan. Lengkap dengan adjustmentnya dengan daerahnya dan sebagainya. Kita tahu dalam 6 bulan setahun kita akan evaluasi lagi. Sangat tahu kita. 6 bulan kan ini peraturan. 6 bulan peraturan yang akan dievaluasi. Kita evaluasi. Nah, tapi nanti betul juga seperti dokter Kusmedi, kalau memang terlalu jauh, kemudian ada satu rumah sakit, kita bisa melakukan khusus kalau menurut saya. Kalau pemerintah daerah, kalau rumah kasih juga nih, katakan kalau terjauh dia kena musibah yang ada aja nih perhitungan yang bisa bikin salah, ya kan? Minta tambahin, tambahin kalau saya sebagai berhentu tuh pijakan Pak Wagub, tolongin sementara silakan aja. Tapi konsepnya enggak, konsepnya adalah efisiensi seperti tadi, perubahan mindset. Jadi nanti kita akan kerjakan seperti itu. Saya sendiri belum bayangkan seperti itu. Tapi betul Pak Wagub bilang kalau Jakarta ini bagus, di daerah itu memang saya membayangkannya. Daerah itu nggak kayak Jakarta. Demandnya itu jangan bayangkan tadi KJS tiba-tiba merah tinggi sekali itu. Itu nggak terjadi di daerah, jangan salah. Dok, di sini tarakan bornya tadinya berapa? Udah juga 80 juga sebelum mulai, apalagi sekarang. Itu berhenti Pak, berhenti merahnya itu naik. Bukan karena emang udah bagus juga kita yang udah nggak ada tempatnya, berhenti dia. Kalau didiemin nggak tahu sampai kayak termit kali ya, biarin aja. Nah, tapi sekali lagi kita juga mesti review itu tadi Pak dengan sistem rujukan kita yang pelan-pelan mesti betulkan. Itu yang memakan waktu akan banyak juga. Itu mesti kita akan fight di situ. Saya sih mengusulkan nanti khusus buat ini karena kemarin saya kira kebetulan ID mengundang semua stakeholder. Siapa yang wakil dari dinas itu? Saya terlupa siapa. Ada perempuan 2 orang. Nah, kita udah sepakat bahwa kita mulai rapat lagi, semua stakeholder akan duduk, semua ID, jadi semuanya yang terlibat dengan DKI Pak, kita sama-sama akan duduk. Kita bilang nih kelompok yang akan membantu DKI untuk depan. Jadi FKW RSTM duduk kemarin ada ya, ada wakil dari AKT Akses setelah jelas ada, kemudian dari Persi ada, satu rumah sakit kita meminta waktu itu diajukan Dokter Rahmani akan ikut dari IRSAM karena kita minta ada wakilnya. Jadi semua kita akan duduk untuk terus ke depan kita kaji pelan-pelan terus. Jadi kontraknya itu ada dan kita minta itu dikoordinir sekretariat bersama ini istilahnya untuk ke depan ini Pak. Ini inisiatif dari luar Pak. Inisiatif itu juga ada dari wakil Pemkes saya tahu. Dari Bina Usaha Dasar saya minta masukin juga di sana. Jadi nanti Pak itu udah kalau Bapak itu udah menang Pak kalau mau apa aja. Bayangkan yang namanya setengah LSM, LSM, AID, Kemkes masuk semua jadi satu di sekretariat ini untuk mensupport DKI. Jadi kita akan mudah-mudahan dengan itu kita akan kasih tahu lebih rasional kita dalam memutuskan. Sudah tentu semua keputusan Pak di Pak Wagub dan teman-teman di Dinas Kesehatan di sini. Tapi kita masih lihat bahwa kita semua sangat mau pengen betul ini bagus.
Jadi itu langkah konkret yang sudah kemarin diputuskan di ini, saya kira bagus sekali. Inisiatif sampai Prof. Farid Mulut itu datang, Pak. Itu udah setengah dewa. Itu bekas Menteri Kesehatan sampai datang sendiri, bekas ketua ini juga. Mereka beliau sebagai ketua ini, bekas ketua ini datang. Kita bukan concern, bukan takut, kenapa enggak? Kita pengen lihat ini model yang bagus kok. Jadi nanti akan dibicarakan di situ bukan cuma keuangan ininya. Bagaimana pembagian nanti ke depannya, Pak? Kapitasinya gimana, bagaimana susunannya, dan bagaimana praktek mandiri, dengan puskesmas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sistem itu akan jalan keseluruhan, semuanya akan support pemerintah DKI untuk itu. Jadi nggak usah ada kekhawatiran tentang apa itu. Dan sekali lagi bukan karena kita anggap ini akan jadi sesuatu yang berbahaya, nggak ada. Ini suatu yang sangat kompleks. Yang perlu kata utamanya adalah teamwork. Dan itu adalah teamwork yang paling bagus kalau menurut saya yang ada. Yang saya baru lihat, kita akan lihat nanti. Mudah-mudahan di situ juga termasuk akan dibicarakan juga barangkali soal keuangan dan sebagainya, karena ada wakil dari ASES yang akan jadi BPJS, disampaikan di situ langsung. Jadi nggak usah teriak-teriak dulu, waduh saya mau rugi apa, nah yang rugi nggak ada yang untung kayak gini. Ini soal perhitungan, menurut saya. Dan itu logis apa yang dikatakan Dr. Sumaidi, ada yang bisa menyalahkan itu. Tapi sekali lagi jalan keluarnya adalah memang seperti itu. Dulu bicarakan sama-sama, kasih tahu ke timnya, dan timnya Dr. Ahmad. Jangan itu. Kita kumpulkan dokter rumah sakit vertikal aja. Dr. Ahmad itu rumah sakit vertikal salah satu. Ketua tim NCC itu direktur utamanya Karyadi. Anak buah kita juga kita datengin. Nah, ngomong di depan kita, ya kita tanya aja semuanya sampai detail-detailnya. Dari masih apa itu keluar, bagaimana itu diperbaiki. Angka tadi Dr. Sumaidi dimasukin, kita dikeluhkan juga. Ada rawat jalan yang kurang ini dicatat semuanya, itu kita perbaiki. Jadi sekali lagi Pak, saya cuma mau bilang bahwa CBG ini memang pilihan yang mesti kita ambil untuk ke depan. Karena dengan ini kita bisa mengontrol. Percaya dengan cara ini lebih banyak orang kita bisa tolong. Begitu kita loss uang, artinya apa? Pasti kita harus turunin kualitas kita. Nggak mungkin nggak. Dan pada waktu itu orang nggak ketolong sebenarnya. Tapi kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak menolong orang. Jadi mesti lihat kaitannya dengan akhirnya berapa banyak sih orang ketolong. Mesti begitu cara pikirnya. Dan saya yakin dengan cara ini kita bisa. Dan memang pengorbanan mesti dari banyak orang. Saya setuju. Tadi akhirnya ada musik tentang demonstrasi, sistem mikro di rumah sakit pasti akan berubah terus ini. Kalau enggak terjadi. Tapi memang ada hal-hal yang jumlah yang memang betul harus diperbaiki cepat, sangat berpengaruh. Kita sebetulnya tahu. Karena kalau enggak kasihan mereka. Saya sih sudah pernah merasakan sendiri bagaimana mengelola ini dari awal. Dari pertama kali dibuat dan sebagainya, itu begitu, itu jadi jalanin. Susah sekali dijelasin ke kita bahwa itu memang. Dan itu biasa. Masa kita jadi susah, apalagi tiba-tiba disuruh jalan, kemudian ini dalam konteks KJS yang udah rame kan. Nah, wah terjadi itu. Senang lah. Jadi memang begitu. Anda kan nggak tahu waktu kita jalanin di rumah Cipto 5 tahun, 4 tahun, nggak tahu kan? Jalan begini juga, persoalan begini juga, persis begini juga. Kita masalah. Seluruh Indonesia. Tapi nggak ada ribut-ribut. Pada seluruh Indonesia. Tapi begitu di sini sekarang, wah rame langsung. Apa? Kemudian dikaitkan lagi dengan BPJS yang akan di seluruh Indonesia. Jadi seakan-akan ini 9 juta aja nggak beres begini. Bagaimana 250 juta? Wah, ada kalian kalau itu gitu. Pak, ini bukan matematik Pak. Jangan dikali-kaliin perkara. Jadi menurut saya kita akan terus seperti itu Pak. Kesimpulannya dari KMPS sudah tentu kita akan support terus karena ini. Dan namanya bukan uji coba. Uji coba itu membuat orang, wah ini coba-coba nih rupanya. Wah dipelintir lagi. Waduh rakyat dicoba-cobain. Ini adalah kita bilang sekarang namanya ini adalah masa persiapan. Persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Jadi nanti Pak ini bisa tambahkan Pak Gusman sampai istilah kita rapatkan di KMPS ini istilah dicoba aja jadi perkara. Akhirnya kita bilang ini adalah persiapan pelaksanaan JKN dan namanya jangan ganti-ganti, kita harus sepakat pakai nama JKN, Jaminan Kesehatan Nasional nantinya. Soalnya BPJS itu sebenarnya organnya, badannya. SJSN itu sistem keseluruhan itu. Jadi yang namanya akan kita lakukan adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah persiapan pelaksanaannya.
nggak ada yang dicoba-coba. Emangnya parsi ini dicoba-coba? Nggak ada pas dicoba-coba. Nggak ada. Seperti kata lelang sama seleksi promosi terbuka itu. Ya. Jadi gitu Pak, dari Kepkes. Nanti silakan Pak Usman yang akan sangat menguasai teks jauh lebih bagus dari saya dan Pak Ahmad yang bisa tambahkan Pak Ahmad tentang apa sih kedepannya kira-kira kedepannya. Terima kasih Pak. Yang pasti tadi harus ada kesimpulan ini soal tarif ini. Waktu Pak Dirjen sekalian, beberapa hal barangkali ini ada Pak Ahmad nanti menyampaikan. Saya setuju sekali dengan luar biasanya pertemuan hari ini ya. Kita menyamakan persepsi utamanya. Kita sepakat bahwa CBD satu instrumen yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Dan itu sudah ada Perpresnya. Namun kita berubah di dalam semua tidak akan mundur lagi. Jangan kembali ke PPE, mundur ke belakang. Ya. Pasal 39, udah apa dia? Jadi satu hal yang tidak boleh mundur. Kenapa ini dipilih? Bapak ini sudah dikaji luar biasa. Satu sebagai instrumen pengendalian di internal rumah sakit, tapi secara nasional ini diangkat menjadi satu sistem yang sangat cost efektif sebenarnya untuk bisa menata sistem jaminan ke depan, termasuk menata bagaimana sistem pelayanan yang baik. Yang kedua, Bapak sekalian, merubah satu culture yang lama ke yang baru dan gampang. Itu tadi Pak Dirjen sudah sampaikan pengalaman 5 tahun. Bagaimana perilaku orang dari menulis resep yang bebas, kemudian Anda atur itu tidak gampang ya Bu ya. Jadi satu proses yang memang tidak mungkin sebulan bisa diselesaikan. Itu perlu waktu, perlu menanamkan dan sebagainya. Yang biasanya pasien ditahan pulangnya sekarang sudah harus dipulangkan segera mungkin. Kalau sudah mulai baik, sampai ya sudah waktunya pulang ya pulang. Kalau dulu kan, apalagi kalau dia perusahaan asuransi, tantangan dulu deh. Nah saya pikir semuanya sudah sepakat ya bahwa kita pakai CBD. Persoalan tadi yang diminta disimpulkan kita simpulkan, nanti semua yang terkait dengan perbaikan kita perbaiki. Dan belum cocok kita jaga. Yang terakhir barangkali memang saya seringkali mengatakan CBD itu tidak bisa apple-to-apple ada bandingkan. Jadi kalau tadi Pak Dirjen mengatakan cuma kita bahas satu persatu kasus, ya susah dulu tidak bisa apple-to-apple. Jadi yang terkait sama misalnya dari catatan kita ada bayi yang 2.500 lebih sedikit dibayar dan sebagainya ya. Ada teknik yang Pak Ahmad Bakir, ada kesalahan-kesalahan coding memang yang perlu dipelajari Pak. Nanti bagaimana caranya severity level berpengaruh dan sebagainya itu sangat teknis sekali. Kalau perlu pelatihan nanti dan filosofi yang perlu disiapkan, kita siapkan Pak. Kalau perlu pelatihan lagi, terutama pegawai-pegawai kita yang melakukan Dia merasa berdosa tadi, yang pakai yang lebih tinggi dari jelas gitu. Nanti Pak Ahmad barangkali Pak, silakan. Boleh sampaikan Pak, yang merasa berdosa tadi Pak, ambil apa yang tinggi deh Pak. Jujur itu Pak. Diizinkan kami presentasi. Iya. Ya, boleh saja nama Dokternya terlalu jujur Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Wagub dan para hadirin sekalian. Izinkan kami memberikan sedikit gambaran tentang INASIDGIS karena saya khawatir Pak Wagub kita semua itu belum sama memandang INASIDGIS. Tapi kita sudah ribut-ribut gitu, padahal persepsinya belum sama gitu. Kami sekilas, nah ini yang terjadi di DKI selama ini ada satu program yang sangat baik yaitu Kartu Jakarta Sehat. Ini sebetulnya adalah filosofinya dari program WHO, Universal Health Coverage. Dalam program WHO tersebut menjalankan KJS ini sebetulnya ada 3 hal dimensi yang harus istilahnya digarap ya. Yang pertama adalah
berapa banyak uang yang disediakan untuk memproteksi program ini. Yang kedua, services atau manfaat apa yang diberikan pada peserta ini sejauh mana. Tadi tentunya biasanya yang emergensi itu ditanggung, kemudian sakit dulu, tetapi yang kosmetik biasanya tidak ditanggung, yang sifatnya kosmetik. Dan yang ketiga adalah seberapa banyak di cover populasinya. Ini sebetulnya dalam menjalankan KJS ini 3 hal ini harus diperhitungkan. Jadi uang yang tersedia berapa, kemudian benefit package-nya itu sejauh mana, dan populasinya berapa banyak. Kalau 3-tiganya ini sudah direncanakan dengan baik, insya Allah ini program KJS ini akan lebih lancar. Tadi banyak sudah disinggung masalah tarif. Nah, tarif di sini sangat terkait dengan financial protection-nya. Jadi berapa kuat DKI akan menyediakan dana untuk memproteksi program tersebut. Dan idealnya harusnya adalah dihitung dulu sesuai dengan manfaat yang akan disediakan, tarifnya kita hitung, baru nanti kita anggarkan Pak Wagub. Yang terjadi di Indonesia terbalik, anggarannya dulu ada, baru tarifnya belakangan. Sehingga pada program Jamkesmas kami sudah menghitung 100%, hanya bisa diberlakukan 75%, karena Pak Usman nggak punya uangnya, Pak. Uangnya hanya tersedia untuk 75%. Jadi itulah yang disebut financial protection-nya baru sebesar 75%. Dan itu sah-sah aja suatu negara, dalam arti ini sebetulnya bukan tarif yang sebenarnya, tapi adalah bantuan sosial. Sifatnya bantuan sosial kepada rumah sakit yang mau ikut program ini, kita bayar pemerintah 75% dari hitungan yang seharusnya. Nah, bagaimana dengan DKI? Apakah DKI akan 100% mengikuti tarif yang sudah dihitung oleh NCC? Dalam hal ini, kalau kebijakan DKI adalah mengikutkan 100% hitungan National Cashback Center, artinya harus ditambah 25% dari tagihan yang saat ini terjadi. Nah, kalau ini dasar hukum SYSN mungkin sudah sering. Lanjut ini prinsip-prinsipnya. Lanjut. Nah, di dalam jaminan kesehatan untuk universal coverage ini ada 3 pihak yang sangat berperan. Yang satu di sini BPJS, atau kalau di DKI ini Askes, Pemda dengan Askes karena yang membayar, kemudian rumah sakit dan peserta sendiri. Ini harus diatur. Hal ini harus dibuat regulasi. Yang pertama, sistem rujukan harus jalan. Kalau sistem rujukan tidak jalan, otomatis tadi rumah sakit Tarakan, rumah sakit Cipto itu akan kebanjiran pasien karena tidak ditatanya sistem rujukan. Di Jawa Barat sistem rujukan ini sudah cukup berhasil dilakukan, Pak Wagub. Bikin suatu perda kalau nggak salah. Dengan perda tersebut akhirnya rujukan berjenjang itu jalan. Mungkin ada satu mekanisme disinsentif. Kalau orang tersebut nggak perlu ke rumah sakit Cipto, tahu-tahu nyelonong ke rumah sakit Cipto, ya nggak dibayar gitu. Jadi mekanisme seperti itu harus dijalankan. Kemudian di sisi lain, peserta harus ditentukan. Jumlah peserta itu berapa? Karena nanti untuk budgetingnya. Jadi kalau pesertanya sudah tahu budgetingnya, insya Allah kita akan bisa membuat anggaran. Fasilitas kesehatan harus ditata. Jadi dalam sistem rujukan harusnya DKI dibuat satu regional Jakarta Barat yang menjadi rujukan. Jakarta Barat siapa, Jakarta Timur siapa, itu harus ditata dari puskesmas sampai ke rumah sakitnya. Apabila itu bisa ditata dengan baik, tentunya tadi pasien tidak numpuk ke satu rumah sakit. Nah, di sini perlunya health technology assessment harus dikaji. Sebetulnya
teknologi yang tersedia umpama MRI. MRI di DKI itu butuhnya berapa ini? Nah, rumah sakit seperti Tarakan mungkin sudah membutuhkan MRI. Nah, health technology assessment ini harus mengatur kebutuhan masing-masing wilayah alat-alat canggih tersebut, sehingga nanti tidak menumpuk di satu tempat. Lanjut. Ini sistem rujukan yang ideal, harusnya yang tadinya acak-acakan harusnya bisa teratur. Lanjut. Ini mekanisme bayaran bahwa inasi bijis ini sudah menjadi satu ketentuan dalam SCS nanti. Lanjut. Nah, ini rencana perubahan tarif dari tahun 2013 sampai 2019. Jadi inasi bijis atau case mix system ini di suatu negara selalu berkembang. Jadi awal-awalnya selalu memang ada masalah-masalah, tetapi pada waktu nanti rumah sakit semua sudah mulai tertata dan sudah menjalankan clinical pathway dengan baik, otomatis input costing itu akan baik, tarifnya tentunya akan baik. Yang terjadi saat ini, semua rumah sakit masih menggunakan tadi metode yang sendiri-sendiri tadi yang Pak Kusmedi dikatakan. Rumah sakit Tarakan mungkin berbeda dengan rumah sakit lain yang relatif tidak seragam. Jadi tarif itu nanti akan baik setelah berapa tahun kemudian. Jadi mengalami suatu evolusi. Sehingga yang terjadi pada saat ini tarif itu ada yang ketinggian, ada yang kerendahan. Karena inputnya tadi yang belum tertata. Tetapi di semua negara dengan memperlakukan semacam universal health coverage ini, semua menata diri, rumah sakitnya menata diri, regulatornya menata diri, sehingga ini menjadi pemicu untuk penataan suatu sistem kesehatan yang lebih baik. Lanjut. Ini permenkesnya tentang inasi bijis. Lanjut. Nah, inasi bijis atau kismik payment ini merupakan prospective payment. Beda dengan yang selama ini fee for service itu ada retrospektif, yang metodenya berbeda karena kalau fee for service itu tiap kali ditarifkan, ada tindakan ini tarif. Kalau dengan kismik itu dihitung pada waktu pasien keluar sudah tetap diagnosanya apa. Nah, disitulah itu yang terjadi pada laporan Pak Kusmedi tadi. Kena apa? Yang tadi shock dengan fraktur, begitu dimasukkan shocknya naik, dan memang seharusnya memang itu karena diagnosa akhirnya adalah fraktur dengan shock, bukan fraktur diagnosa utama terus ditambah shock, bukan seperti DHF dengan DSS. Kalau DHF yang dimasukkan pasti kecil, padahal pasien shock, harusnya yang dimasukkan ada DSS-nya. Demikian, ini mungkin yang belum familiar di teman-teman DKI karena selama ini belum melaksanakan program Jamkesmas. Karena DKI selama ini mempunyai program sendiri. Lanjut. Ini kismik tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah suatu kelompok tarif yang didasarkan pada ciri klinis yang sama dan sumber daya yang sama. Jadi kalau umpama usus buntu dikumpulkan, usus buntu itu nanti penyakitnya itu kita lihat sumber dayanya pasti relatif sama. Lanjut. Ini didasarkannya menggunakan ICD yang ditentukan WHO, ICD-10 itu untuk penyakitnya, ICD-9 itu untuk prosedur tindakannya. Lanjut. Sehingga pada waktu menjalankan kismik di suatu rumah sakit harus dipahami 4 hal ini. Yang pertama harus dipahami masalah coding dari penyakit. Jadi kalau salah memasukkan coding tentu akan rugi. Dalam suatu presentasi Persatuan Ortopedi Pak Boy pada waktu itu, Dr. Kusmedi juga ada, klaim yang dibiarkan dan klaim yang diawasi dengan baik bisa beda 200 juta. Jadi yang diawasi dengan baik bisa mengklaim 1 miliar, tetapi yang tidak diawasi dengan baik hanya mengklaim 800 juta. Selain pemahaman coding, tentunya pemahaman tentang costing atau pembiayaan, dan harus didukung oleh teknologi informasi karena sistem kismik itu
menggunakan aplikasi Grouper yang menggunakan sistem informasi. Clinical pathway itu bukan untuk menghitung langsung case mix, tetapi clinical pathway harus dijalankan di suatu rumah sakit untuk tadi kendali biaya, kendali mutu. Lanjut. Nah, ini di rumah sakit alurnya sedemikian rupa. Kalau pasien datang, nanti setelah diobatin ada resumenya, ada CD informasinya, dimasukkan suatu Grouper di sini kebetulan yang digunakan sekarang adalah United Nation punyanya PBB yang dari Malaysia itu. Nah, akan keluar tarif. Lanjut. Ini contoh dari kode INA CBG. Jadi ada levelnya juga. Umpama jantung, serangan jantung, miokard, akut, ringan, sedang, itu levelnya beda-beda di sini. Ini contoh dari INA CBG. Lanjut. Pembentukan tarif inilah yang mungkin selama ini agak kurang sama persepsi, bahwa pembentukan tarif itu ada dua hal di sini. Ada data biaya, ada data penyakit. Di data biaya dikumpulkan tarif sekitar, yang terakhir ini kami mengumpulkan 100 rumah sakit di Indonesia dari berbagai tingkatan. Dari situ keluar unit cost, dan data penyakit itu keluarlah nanti masing-masing length of stay atau lama rawat dari masing-masing penyakit. Setelah itu dipadukan dengan suatu aplikasi dengan clinical costing model, nanti akan keluar semacam cost weight, dan dihitung selanjutnya akhirnya nanti akan keluar tarif. Lanjut. Nah, ini rumus-rumus ini mungkin teknis. Lanjut rumus. Nah, jadi yang kami kumpulkan itu adalah dari rumah sakit kelas A, jumlah pasiennya 178.000 sekian, kelas B 206.000 sekian, kelas C 172.000, kelas D 22.000 sekian, sehingga total pasiennya sekitar 1 juta yang kami kumpulkan. Dan lanjut. Nah, ini rumah sakit yang dilibatkan. Rumah sakit vertikal ada 33, ini yang rata-rata adalah kelas A. Rumah sakit kelas A yang bukan vertikal itu 1, rumah sakit kelas B 29, 20, rumah sakit kelas C 30, rumah sakit RSUD kelas D 12, sehingga total untuk tarif yang 2013 yang sedang berlaku di DKI ini yang 75% itu adalah dari 100 rumah sakit. Lanjut. Ini penyebaran sampel yang diambil dari berbagai daerah di Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lanjut. Lanjut. Wah, ini lanjut. Dan kami juga melakukan suatu adjustment sesuai regional. Ini adalah diambil dari BPJS, semacam ada indeks kemahalan harga. Jadi BPJS sudah mempunyai 4 adjustment, daerah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Papua dan sekitarnya. Jadi sudah di adjustment sesuai dengan kemahalan daerah. Lanjut. Oh, lanjut. Apa ini? Oh, ini virus. Nah, ini bedanya fee for service dan dengan case mix. Yang sebelah kanan ini fee for service. Jadi kecenderungan nanti tarif itu akan meningkat, kos akan meningkat, tidak ada kendali. Jadi kalau karena tadi satu-satu boleh diklaim yang tindakan, nanti akan kecenderungannya kosnya akan meningkat dan tarifnya pasti meningkat. Tetapi dengan menggunakan case mix, itu tarif sudah dipatok sesuai dengan hasil statistik masing-masing penyakit tadi, sehingga kalau ada kos yang meningkat itu harus diwaspadai apakah kos yang keluar ini wajar atau tidak, sehingga harus dicari di segitiga yang profit itu. Jadi rumah sakit harus mengendalikan dokternya, cara belanjanya, tidak boleh lagi belanja yang tidak efisien, kemudian
teknik pelayanannya tadi harus dibuat suatu guideline sehingga nanti akan terkontrol pada segitiga tersebut. Lanjut. Keuntungan minasi bijis dikatakan resiko pembiayaan dibagi. Jadi ini keuntungan bagi si pembayar ya. Jadi resikonya tidak hanya pada si pembayar, tapi dibagi pada rumah sakitnya. Karena rumah sakit harus ikut mengontrol. Kemudian tidak ada insentif untuk overtreatment dan dapat mengidentifikasi variasi biaya per kasus. Dan tentunya ini digunakan untuk program peningkatan mutu dengan efisiensi. Lanjut. Dan untuk secara nasional bisa menjadi suatu nasional database dan lain-lain, terjadi standarisasi IT, diharapkan tarif lebih objektif dan transparan, dan mendorong perubahan perilaku atau mindset tadi. Lanjut, Pak. Kekurangannya di sini, Pak Wagub. Kekurangannya kalau ada klik dari kode diagnosa. Ini kekurangannya. Jadi verifikasi harus jeli kalau ada rumah sakit yang berusaha markup diagnosanya. Tapi dengan pelatihan verifikasi yang selama ini dilakukan oleh Pak Usman, alhamdulillah cukup bisa mengontrol verifikatornya itu. Tentunya kerjasama dengan komite medik. Ada komite medik. Lanjut. Nah, upaya yang sebaiknya dilakukan rumah sakit dalam era BPJS tentunya harus ada pengendalian input, proses output yang tadi kami katakan. Menata ulang perencanaan belanja rumah sakit dengan baik, kemudian harus membangun kesadaran untuk pelayanan yang kompetitif, menata ulang dan membangun sistem remunerasi. Jadi tidak lagi dokter itu melihat per tarif, karena kalau dokter melihat per tarif, nanti akhirnya ribut tadi debat Pak Kusmedi. Tarif yang rendah, wah saya nggak dapetin. Tarif yang tinggi, wah saya harusnya dapat tinggi. Tidak boleh lagi, harusnya sistemnya remunerasi. Itu yang ideal. Kemudian mengendalikan dan mengeliminasi kejadian tak diharapkan, tentunya dengan patient safety tersebut. Dan menata ulang situ pelayanan rekam medik, karena rekam medik ini sangat berperan untuk klaim tadi. Dan membuat suatu perencanaan pasien bisa billing system dan mengidentifikasi, mengeliminasi pelayanan medik dan non medik yang tidak efisien. Lanjut, Pak. Udah lanjut. Nah, mungkin itu Pak Wagub yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Nanti apabila ada pertanyaan, kami berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kira dari rumah sakit lain sudah hampir mirip ya, karena hemat waktu. Kita ingat Artinya 25% itu tidak diskon, jadi kembali ke 100%. Kemudian ada beberapa tarif yang memang kita akui harus ada perbaikan. Kemungkinan kita kaji untuk dengan mekanisme tertentu kita perbaiki. Demikian. Pak, tadi sudah Askes bicara, teknisnya bagaimana supaya kami bisa membuat pergub tentang tarif yang baru ini. Nah, Bapak tadi kan pertengahan Juni baru selesai. Nah, kami ingin begitu tarif ini berlaku, mungkin nanti dibantu dari Kemenkes lah, bahwa untuk DKI kami akan menghitung balik biaya yang kemarin. Tapi ini bisa diaudit itu ya, masalah ya. Ada dua cara, kami akan bicara secara teknis. Bisa juga rumah sakit nanti dihitung ada yang rugi, kami hibah sebetulnya untuk tutupinnya. Tapi untuk langkah pertama sudah bisa kita putuskan bahwa Askes harus hilangkan diskon tadi, Pak. Langsung untuk DKI harga penuh 100%. Sama mesti minta bantu Pak Dirjen juga bahwa tarif jasa itu harusnya sama. Jadi jasa dokter tidak boleh tergantung rumah sakit. Sehingga ini akan mendorong dokter-dokter dari rumah sakit yang kelas atas mau melakukan tindakan di kelas rumah sakit bawah. Kalau dokternya tidak kompeten melakukan tindakan itu kan malah praktek, Pak. Lain lagi ceritanya. Tinggal malah praktek saja dokter itu. Jadi jangan sampai tarif dokter itu ditentukan oleh kelas rumah sakit.
Jadi kalau Tarakan mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh dokter di RSCM, ya tidak apa-apa, tarifnya sama. Jadi tarif dokter di RSCM sama di Tarakan yang B kelas non pendidikan pun sama, selama yang dikerjakannya sama. Nah ini coba Askes gimana pandangannya supaya. Terima kasih Pak. Soal hukum KJS ini ada dasarnya adalah perjanjian kerjasama dan juga regulasi yang ada Pak. Menurut saya boleh-boleh saja, bisa saja untuk itu 100% dengan catatan ada dua hal. Pertama adalah ada dasar teknis regulasinya. Artinya tadi statement daripada Pak Dr. Ahmad itu harus ada regulasinya. Ya, karena kan begitu itu diterapkan di Jamkesmas itu kan 75%. Ini harus ada dasar regulasinya. Ini harus 100%. Supaya nanti kita di Pak Waktu sampaikan di audit tidak ada masalah penetapan itu. Yang kedua adalah harus diperhitungkan teknis untuk pengajuan klaimnya Pak. Artinya secara sistem. Karena gini Pak, di Inacipdis itu teman-teman rumah sakit juga berperan. Ya, pengajuan klaimnya juga berperan di situ. Setelah itu selesai, baru nanti diverifikasi seperti yang ada di Kesmas. Jadi selama di dalam sistem, karena saat ini yang dipakai adalah aplikasi untuk Inacipdisnya sendiri yang sudah disetting dari Kemenkes. Kemudian yang kedua, verifikasi yang dipakai aplikasi adalah yang dipakai dari Epidemiologi juga di Pak. Nah itu seandainya itu bisa, isokin Pak. Tapi kalau tidak bisa, tentunya kembali kepada regulasi dari Pak. Pak, gini Pak, kalau itu tidak bisa sistem pembayaran nasional, bisa tidak untuk DKI kita naik kelas? Jadi kita tidak mengkelompokkan DKI itu dengan D pendidikan, non pendidikan, kita langsung naikkan mendekati Fatmawati. Biasanya kita naikkan itu dari A pendidikan. Jadi bisa tentu Pak Kusmedi, kira-kira seperti itu. Mohon izin Pak Wagub, sebetulnya kalau untuk menghilangkan diskonnya itu gampang Pak Wagub. Jadi kalau sudah dihitung saat ini manual aja Pak Wagub, 100/75 kali klaimnya sekarang jadi 100%. Tadi itu seperti usulan Dr. Kusmedi. Iya. Kusmedi mau 5% dia tadi. Iya. Maksud kami tidak Khusus buat dokter Kusmedi 95%. Enggak, maksud kami tidak perlu mengubah aplikasi Pak Wagub. Aplikasi tidak perlu diubah karena hitungannya aja tinggal manualnya aja nanti. Enggak, terus ini aja ada opsi yang lain. Maksudnya itu bukan menaikkan rumah sakit ke kelas tarifnya. Jadi untuk DKI langsung seolah-olah semua rumah sakit itu tipe A pendidikan atau non pendidikan itu. Mohon maaf, Pak. Ini yang hati-hati Pak Wagub karena sebetulnya masing-masing rumah sakit kelasnya itu ada hospital districtnya Pak Wagub. Dihitung masing-masing sehingga nanti ada masalah rujukan ya. Bisa kita justru nanti takut oleh pemeriksa dibilang bahwa lebih bayar karena tidak sesuai kelasnya. Secara sistem rujukan juga sama itu. Ya. Karena yang lewat jalan di kelas bawah justru diuntung dia. Iya. Jadi kan untuk mendorong orang kan tidak merujuk sembarangan. Tadi Pak Wagub sudah mengatakan bahwa perlu ditinjau kelas rumah sakit itu yang mungkin yang lebih tepat. Kelas rumah sakit di DKI ini banyak yang belum pas. Jadi bikin surat itu. ya, kelas rumah sakit ini yang ditinjau. Ini mesti Pak Dirjen yang sudah tadi yang paling berkuasa di Pak Dirjen. Yang paling berkuasa Pak Dirjen. Gimana cara solusinya?
Yang baik berpuasa Pak Jensen. Atau bisa seperti itu masih bisa seperti ini. Saya harus betul. Jadi bentuknya adalah jangan merubah ini, tapi pada kenyataan seperti ini pemerintah daerah itu mensubsidi. Kayak tadi hibah tadi sekali itu lebih 25%. Karena kenyataannya evaluasi seperti itu kan. Itu satu. Kedua, ini kita berlakunya hanya sampai waktu kita tunggu yang baru selesai. Begitu yang baru selesai, mesti kembali ke situ. Nah, nanti kita lihat angkanya berapa nanti. Karena kita menyelesaikan masalah yang sudah ada di depan. Jangan nanti kita putuskan pasti begini pertengahan Juni. Ini yang sudah ada terjadi. Pertengahan Juni berarti dari yang Juni ini berlaku sampai Juli. Iya. Tapi yang April Mei tidak kan? Yang Sudah. Iya. 3 bulan ya. Nah, 3 bulan ya. Kemudian nanti kita tunggu hasil investasi itu ada perbaikan Pak. Yang baru ini. Ya Pak Fajri, itu ada perbaikan. Jangan nanti kita se-Indonesia tersandra sama DKI mesti harga segitu semuanya. Wah itu nanti baru saya mesti beneran berubah. Tetap 75% berarti nanti. Kita akan lihat. Karena itu ada adjustmentnya. Karena kita sesuaikan dengan daerah dan sebagainya, Pak Fajri. Itu di Setgam itu kita sama-sama semuanya. Jadi di Setgam itu ada teman-teman dari Askes yang akan jadi BPJS. Jadi saya tetap semua persepsi wartawan nanti partai politik Islam. Itu pakai Setgam lagi. Yang hampir keluar itu PKS hampir keluar. Bukan, ini nggak ada urusan sama partai. Ini urusan cuma sama sakit aja. Jadi gitu Pak, kalau saya usulnya seperti itu, kemudian kita mesti tunggu hasil seperti sekali lagi, karena sini rapat yang terbuka, itu kita mesti lihat lagi ini evaluasinya seperti ini. Sudah tentu kita perhatikan deritanya rumah sakit, biar caranya gimana, dikasih bantuan ibadah 25%. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, itu akan ada adjustment tiap 6 bulan nanti. Kita akan lakukan itu. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini terjadi, jangan salah, ini terjadi di mana di seluruh dunia adjustment seperti ini. Pak Jadi seperti Pak Kusman, nggak ada yang sekali jadi isu seperti ini. Yang penting adalah satu, constraint-nya adalah pasien tidak boleh dirugikan sama sekali. Satu, kedua, pelayanan tidak terganggu. Itu yang mesti kita minta tolong ke teman-teman dari rumah sakit. Kedua, baru rumah sakitnya juga tidak boleh terganggu operasionalnya. Itu semua jadi hitungan utama kita. Setelah itu baru kita lihat faktor lain. Jadi begitu ya Pak. Konkretnya saya kira untuk seperti itu. Tarifnya kapan bisa dapat ini untuk rombongan baru? Pak, ini mungkin mesti dibicarakan dulu bersama Prof ya, Pak Dirjen, tim dari DKI dengan Askes dan Dinas Kesehatan. Rabu besok dan ya kalau bisa Rabu besok. Besok Rabu kita sebenarnya ada pertemuan. Iya. Jadi tim yang sekretariat yang di itu mau ketemu katanya saya udah dapat ini ya. Di dia mau udah dinas. Kita waktu itu minta sebenarnya kita minta waktu itu sekretariat itu di dinas Pak Prabu. Karena menurut kita ini kerja semuanya akhirnya decisionnya adalah di dinas kesehatan. Jadi domainnya itu tetap dinas. Kita cuma semua dalam rangka membantu support. Berarti rusak Rabu. Ya, karena beberapa rumah sakit sebetulnya kalau Bu Andi dari Fatmawati tadi presentasi itu relatif break-even point dengan tarif yang sekarang. Jadi apakah adjustment itu keseluruhan atau selektif itu juga nanti harus dibicarakan bersama. Bukan masalahnya cuma yang kelasnya, kelas 1 Lebih banyak nanti. ya kan masalah itu enggak ada masalah RSCM Nanti ada RSCM gimana sih evaluasinya? Pak, tadi Pak, ada. jadi tahu. Jadi waktu minggu lalu kita ketemu dengan semua rumah sakit, saya punya paparan itu, nggak masalah juga. Dari dua tindakan, kita kira-kira sekitar 89 saja yang membawa dari kaos. Jadi secara umum sebenarnya tidak masalah. Yang swasta ikut ada Pak? Ikut. Dan dari perawatan sebenarnya perawat inap, perawat jalan itu nggak masalah. Memang ruang perawatan itu
khusus seperti ICU, bicu dan tindakan, memang itu bawah berkisar 15% sampai 60%. Itu tindakan dan perawatan medis. Kalau perawat inap tidak. Itu kemarin sama Pak. Jadi raja-raja yang tidak masalah, yang tindakan dan ICU. Sekarang mau solusinya seperti apa sebelum kita bubar nih? Solusinya apa? Kemarin sih sudah jelas Kerja saja, swasta happy tidak? Swasta mau mulai, mau palsi ini. Bukan asosiasi swasta. Membawa beberapa rumah sakit karena yang ini terdiri dari 136 rumah sakit Di Jakarta aja kan? Jakarta, yang melayani kemudian di antaranya yang sudah tipe A dan tipe B pendidikan itu pada umumnya jauh lebih baik. Tapi kalau yang sudah tipe B itu kami tidak hanya dari swasta tapi ada rumah sakit BUMN, ada rumah sakit keagamaan, rumah sakit swasta di mana swasta ini kalau sudah ditanya seperti sudah berat. Jadi artinya hanya sertifikat saja di mana data ini kita lihat kalau ini rumah sakit Islam Pondokaki di mana coverage yang paling terakhir itu adalah 64% kalau tidak C B Pondokaki dan rumah sakit kami rawat inapnya tercover 46%, rawat jalan tetap 5%, hemodialisa tercover 64%. Di sini adalah tipe B non pendidikan. Kemudian rumah sakit Cikini, rawat inapnya kecil jumlahnya 32, coverage-nya 37%, kemudian rawat jalannya tercover 54%, sedangkan hemodialisa gabung ke dalam rawat jalan. Rumah sakit Islam Jakarta Semakan Putih, kita lihat rawat inapnya coverage-nya adalah 56%, rawat jalannya coverage-nya 67%. Ini semuanya untuk bulan April. Rawat inapnya tercover 75%, rawat jalannya 67%, hemodialisa gabung. Rumah sakit Karoles, di sini ada rawat inapnya 4, coverage-nya 20% karena ada kasus yang lama di ICU. Kemudian rawat jalannya 10, tercover 95%, kalau rawat jalan pasti tercover besar. Kemudian hemodialisanya ada 1,5. Ini ada contoh kasus tarifnya dengan antara kombinasi medisnya adalah 5,8. Ini ICU 7 hari, ruang perawatan kelas 3 7 hari dengan penyakit diabetes, gangguan nutrisi dan metabolik berat. Ini rumah sakit kelas apa dia? B non pendidikan. Kemudian di contoh kasus yang kedua adalah Tuan Ruai dengan koordinasi khusus tersebut, tarifnya 7,5. Realnya ada 86 juta. Ini adalah mungkin 27 hari di ICU dan meninggal pasiennya dengan gangguan pernapasan berat. Ini contoh kasus ketiga adalah untuk inasi medisnya adalah 10,8, biaya realnya adalah 33, dirawat di ruang perawatan kelas 3 untuk penyakit prosedur pada skrotum dan prostat kompleks moderat. Pada intinya kami sepakat untuk melayani ADS dengan perbaikan tarif inasi medis sehingga biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit dapat terpenuhi. Kemudian bahwa tarif rumah sakit di kelas 3 profit karena dari dulu kita punya dari DKI itu ada ketentuan harus ada pagu di mana Nah, berarti kita tunggu perbaikan tarif ini. Ya, sudah ikutkan. Tadi sudah masuk. Kalau tadi kan semua rumah sakit pemerintah yang dihitung. iya Dan tidak ada kos. Ada swasta. Bisa ada swasta. Berarti penanggulannya dari swasta. Iya, dokter Ahmad ini. Dokter Ahmad. Berarti nanti dilakukan swasta Pak ya? Ini kan tadi kan RSUD saja Pak. Yang data kami terakhir untuk regional 1 kami sudah mempunyai dari data swasta. Oh. Setelah sementara
kami hitung sebetulnya hospital district antara swasta dengan pemerintah ternyata relatif ya, Sama ya. Sekarang masalahnya cuma di tarif kelas saja, Pak. kemungkinan kelas rumah sakit yang belum tepat seperti rumah sakit swasta umpama Medistra itu kalau tidak salah masih dikatakan kelas C. Padahal kalau kita lihat resourcesnya harusnya minimal itu kan kelas D, resources dalam pengelolaan rumah sakit. Karena tapi penetapan kelas yang akan datang berbeda dengan yang pada waktu lalu, tapi sedang digodok memang. Berarti Rabu, nanti Ibu Din yang akan rapat bukan sekdap, apa itu namanya? Tim terpadu. Kalau sekdap pusing kita. Bahasa politik kalau ada tim terpadu. Ini Pak, kemarin dipakai PSI sekretaris tetap lah pokoknya. Karena tim ini bukan cuma berarti ngurusin biaya. Ini adalah tetap orang. Ini ketika ini menurut kita, menurut orang yang stakeholders yang datang waktu itu, kalau kita sekarang bicara kegiatannya sekarang, ini kita akan cuma reaktif terus. Jadi kita maunya itu waktu itu usulnya adalah ini tim sekretaris tetap yang betul-betul tiap hari nanti akan ada orang. Jadi untuk menghadapi BPJS terus tiap hari ada. Jadi membantu DKI untuk itu. Makanya dipakai istilah sekretaris tetap itu. Ya, sekedar tetap, jangan gabungan, Pak. Bukan kan? Padahal kalau saya itu lebih bahaya. Itu konotasinya berbahaya. Pokoknya intinya itu. Nah, nanti bisa bicarakan sana. Sekdap, sekdap. Di situ kemarin kalau nggak salah kita sudah bicarakan beberapa hal ya pasti. Memutuskan tentang biaya, memutuskan tentang bagaimana sistem rujukan nanti penunjang, yang berikan yang mana aja dan sebagainya itu sampai segitu. Tapi Pak Jajan, pertanyaan kami sekarang, mau berapa lama lagi rumah sakit menikmati tarif yang sesuai gitu yang sesuai? Pertengahan Juni. Kalau timnya itu bulan Juni selesai. Jadi kalau untuk tarif yang melibatkan swasta ini diprediksi akhir Juni atau awal Juli selesai penghitungan. Kemudian diuji coba di beberapa rumah sakit dahulu untuk kestabilannya supaya mengantisipasi tidak terjadi seperti hal ini. Selalu bisa dihitung Pak Dirjen. Itu aja, Bu. Itu Pak Yusuf. Oke. Kalau boleh menambahkan kita berikutnya adalah soal risiko yang sama masa persiapan ini dengan tarif yang lama risiko yang rumah sakit swasta yang Ya, saya kira kita sekarang pada asosiasi rumah sakit swasta ya isi Jakarta ya supaya kan mewakili 130-an rumah sakit ini udah lebih cukup ini dan prinsip kami sederhana sekali sebenarnya tapi saya arogan salah saya bilang kalau kita udah mikir kalau swasta yang tidak kuat ya tidak usah ikut tapi mau usah lapor DPRD mau usah lapor DPR dan mau usah masukin surat santai-santai saja tinggal bilang sama kami dia tidak mau ikut lepaskan kontrak jadi tidak jadi ilmu itu aja ya. Terima kasih saya kira Prof. Kalau dari semua para dokter TS saya ini TS nggak jadi ini belajar